Cerita diawali dengan pemeran utama yang bernama Han Ji Yul. Ia berprofesi sebagai dokter hewan. Ketika ia sedang bekerja di kliniknya, ia mendapatkan telepon dari seseorang. Setelah mendapatkan telepon, ia sangat panik dan langsung bergegas menuju desa, tempat tinggal kakek dan neneknya. Setelah sampai, ia tidak bisa menemukan seseorang di rumah kakeknya. Sampai akhirnya polisi datang dan mencurigainya sebagai pencuri. Tetapi setelah polisi melihat identitasnya, ia mengenali Han Ji Yul karena ia cucu dari pemilik rumah tersebut. Sampai akhirnya rekan polisi itu datang dan langsung membuat Han Ji Yul pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di klinik hewan yang dimiliki oleh kakeknya. Lalu pekerja di klinik tersebut menjelaskan jika ia sebenarnya disuruh oleh kakek dan neneknya untuk berbohong kepada Han Ji Yul, dan ia menjelaskan jika kakek dan neneknya sedang berlibur ke Eropa. Kakek dan neneknya meminta Han Ji Yul untuk menggantikannya di klinik ini sampai mereka kembali dari liburannya. Dengan terpaksa, Han Ji Yul pun setuju. Lalu Han Ji Yul pun pergi. Saat Han Ji Yul pergi, polisi tadi yang bernama An adalah teman kecil Han Ji Yul, tetapi Han Ji Yul tidak mengingatnya. Sampai akhirnya An mengejarnya dan meminta untuk Han Ji Yul ikut dengannya karena ada keadaan darurat. Akhirnya Han Ji Yul pun menurut. Saat sampai di peternakan ayam, pemiliknya menjelaskan jika ia menangkap anjing yang sering memburu ayam di peternakannya, dan pemiliknya meminta untuk Han Ji Yul memusnahkan anjing tersebut. Tetapi Han Ji Yul tidak setuju, dan dia mengatakan akan mengobati anjingnya dan mencarikan pemilik untuk anjingnya. Akhirnya mereka membawa anjing itu ke klinik. Setelah mengobati anjingnya, pekerja di klinik bilang jika ada peternak kambing yang memerlukan bantuannya. Akhirnya Han Ji Yul dan An pergi menuju ke peternakan kambing. Saat mereka sampai, Han Ji Yul mulai mengobati kambing yang memiliki beberapa luka sehabis berkelahi. Setelah itu, Han Ji Yul pun kembali ke rumah kakeknya. Saat tiba di rumah kakeknya, ia kedatangan tamu, ibu-ibu yang mendapatkan info jika cucu dari klinik hewan datang ke desanya, dan ibu-ibu itu memberikan beberapa makanan untuk Han Ji Yul. Han Ji Yul yang terlihat capek pun heran dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba, dan langsung masuk tanpa diberikan izin. Ibu-ibu itu yang didampingi oleh An menjelaskan jika mereka terbiasa melakukan ini karena warga di desa sudah saling mengenal. Tetapi Han Ji Yul menegaskan jika ibu-ibu seperti ini di kota Seoul, mereka bisa dilaporkan ke polisi dan mereka bisa dipenjara. Tetapi ibu-ibu itu menjawab jika saat ini polisinya sudah ada di sini. An yang melihat kondisinya tidak membaik akhirnya menyuruh ibu-ibu itu untuk pulang karena Han Ji Yul membutuhkan istirahat. Akhirnya ibu-ibu itu menurut, dan An yang masih sedikit kesal dengan Han Ji Yul karena ia tidak mengingatnya pun langsung pulang, lalu mengatakan tidurlah dengan nyenyak sambil tersenyum sinis. Ketika malam hari, Han Ji Yul berjalan-jalan sendirian di desa sampai akhirnya ia bertemu lagi dengan An yang sedang berenang di sungai sendirian.
Pada saat mereka bertemu, Han Ji-eul langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Han Ji-eul jogging di pagi hari, dan ia mulai bertemu dengan banyak warga yang mengenalinya sebagai cucu pemilik klinik. Sampai akhirnya mereka bertemu lagi dengan ibu-ibu yang menerobos masuk ke rumahnya. Dan ibu-ibu itu memperingati Han Ji-eul untuk tidak berurusan dengan desa sebelah, karena ibu-ibu itu sudah bermusuhan dengan desa tersebut dalam waktu yang cukup lama. Han Ji-eul pun hanya mengiyakannya. Lalu setelah ia jogging di pagi hari, ia pun pulang ke rumahnya dan melihat anak kecil yang masuk ke halaman rumah kakeknya. Anak itu bernama Kim So-dong. Setelah itu Han Ji-eul menegurnya baik-baik untuk tidak masuk ke rumah kakeknya secara diam-diam. Saat ia menegur anak itu, tak lama kemudian An datang dan menegur balik Han Ji-eul untuk tidak berbicara seperti itu kepada anak kecil. Akhirnya An membawa Sondong ke sekolah. Lalu Han Ji-eul pun berangkat untuk menjaga klinik kakeknya. Setelah sampai, ia langsung bertugas untuk memvaksin babi di peternakannya. Setelah sampai, ia dibantu oleh An. Lalu mereka melakukan tugas bersama untuk memvaksin anak-anak babi. Setelah selesai, mereka pulang bersama dan mampir di kedai kopi milik teman An yang bernama Lee Sang-hyun. Mereka pun berkenalan, dan Lee Sang-hyun memperkenalkan jika ia pengelola kebun persik dan ketua pemuda asosiasi di desanya. Setelah itu, Han Ji-eul kembali ke klinik. Saat di klinik, ia bertanya kepada perawat, siapa petugas An itu, dan kenapa semua orang selalu meminta bantuannya. Perawat itu pun memberitahu jika An sudah dari kecil hidup di sini, dan ia sangat dekat dengan para warga, dan para warga menganggap An adalah ujung tombak di desa ini. Tapi Han Ji-eul yang biasa hidup di kota tetap menganggapnya jika An seperti orang yang selalu ikut campur. Setelah itu, ia mendapatkan tugas lagi untuk memvaksin di peternakan kambing. Setelah tugasnya selesai, Han Ji-eul pun pulang ke rumahnya, dan saat sampai depan rumah, ia melihat An yang sedang berada di depan rumahnya. Han Ji-eul pun menegurnya, tetapi An menjelaskan jika di rumahnya sedang ada maling. Saat mereka diam-diam masuk ke rumahnya, mereka pun berhasil menangkap malingnya dengan bantuan petugas polisi lain yang datang. Setelah mereka menangkap maling di rumah kakek Han Ji-eul, mereka pun membawanya ke kantor polisi. Maling itu pun diinterogasi, dan ia adalah pemuda dari desa sebelah. Orang tua dari anak itu pun hadir di kantor polisi. Ia mencuri dengan alasan butuh uang untuk membelikan pacarnya hadiah. Tak lama kemudian, ibu-ibu di desa pun datang dan mulai membuat keadaan tidak terkendali karena saling mengejek satu sama lain. Sampai akhirnya Han Ji-eul pergi meninggalkan kantor polisi. Dan akhirnya An pun menyusul Han Ji-eul. An bilang jika ia akan membantu membereskan rumah kakeknya, karena bagaimanapun ia polisi dan harus membantu membereskan TKP-nya. Tetapi Han Ji-eul menolak, dan dia bilang jika An jangan ikut campur dengan urusannya. Ia menegaskan bisa menyelesaikannya sendiri. An yang mendengarnya pun menegaskan, apa kamu tidak mempunyai kenangan indah di desa ini?
kenapa kamu begitu membenci desa ini? Anjiul pun menjawab tidak. Lalu An pun meninggalkannya. Saat malam hari, An pergi ke tempat kopi milik Sang Hyun dan ia curhat kepadanya. Apakah ia mengingat kenangan ketika ia masih kecil? Sang Hyun pun menceritakan sambil mereka minum bersama. Keesokan harinya, An mengantarkan Sondong ke sekolah dan ia tak sengaja bertemu dengan Anjiul, tetapi An bersikap untuk menjaga jarak dengannya. Lalu ia pun pergi. Setelah itu, Anjiul datang ke peternakan sapi untuk mengobati sapi yang sakit. Setelah ia selesai, ia pun kembali ke klinik. Saat ia sedang perjalanan kembali ke klinik, ia tak sengaja melihat petugas An yang sedang berbicara dengan warga desa sebelah. Dan warga itu membicarakan tentang ibunya yang tak juga memberikan kabar kepada An. Sampai sekarang, Anjiul tak sengaja mendengarnya. Melihat An pergi, Anjiul pun mengejarnya dan menawarkan untuk membawa sepedanya dan jangan berjalan kaki. Ia pun mulai bersimpati kepada An, tapi An menolaknya dan memilih untuk jalan kaki. Lalu Anjiul datang ke tempat kopi milik Sang Hyun. Pada saat sampai, An pun datang. Tak lama kemudian, ada warga desa yang lewat dan menyuruh mereka untuk membantu memanen buah persik. Akhirnya mereka membantu. Ibu-ibu yang sedang bersama dengan Sang Hyun pun membicarakan kedekatan An dengan Anjiul, dan mereka mengatakan apakah Sang Hyun tidak cemburu karena ibu-ibu itu tahu jika Sang Hyun menyukai An. Sang Hyun pun mulai memikirkan perkataan mereka. Saat sudah selesai memanen, Anjiul berbicara kepada Sang Hyun apakah ia mempunyai mobil truk yang tidak terpakai karena ia membutuhkannya untuk bekerja selama di desa ini. Akhirnya Anjiul dikasih coba untuk melihat mobil truknya. Setelah selesai melihat keadaan mobilnya, Sang Hyun memberikan harga yang lumayan mahal, dan An pun membantu membujuk temannya untuk tidak memberikan harga yang terlalu mahal. Akhirnya temannya pun luluh dan menjualnya dengan harga pasaran. Setelah Anjiul pergi dengan mobilnya, An menceritakan jika Anjiul adalah teman masa kecilnya. Sang Hyun pun kaget karena sebelumnya An sudah pernah menceritakan teman masa kecilnya. Tetapi An menegaskan jika Anjiul tidak mengingatnya, dan ia mengatakan kepada Sang Hyun jika ia hanya ingin Anjiul merasa nyaman selama di desa ini karena ia tak akan lama tinggal di desa ini. Setelah kakeknya berlibur, ia akan kembali ke Seoul. I tried and tried, and now he slipped away. We understood that I felt a place from you, and every day you meant all the world. You changed my life, and now you leave me with a smile. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway for you? Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread the hallway through my heart? La da 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 la. Keesokan harinya, pada saat Anjiul datang ke klinik, ia mencari anjing yang ia selamatkan di peternakan ayam. Lalu perawat memberitahu jika anjingnya dibawa oleh An untuk jalan-jalan. Tak lama kemudian, An pun datang. Lalu An memperlihatkan bagaimana anjing itu bisa nurut kepadanya.
Pada saat ia menunjukkan, anjing itu malah cuek kepadanya. Lalu ia meminta izin kepada Hanjul untuk merawat anjingnya. Akhirnya ia dibolehkan untuk merawatnya. Pada saat An sedang bertugas, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Hanjul yang baru pulang dari tugasnya. Lalu mereka berjalan bersama untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang, mereka tak sengaja lagi bertemu dengan Sangyeon. Sangyeon memperlihatkan sikap cemburunya kepada Hanjul. Setelah menegur Hanjul, Sangyeon pun pergi. Saat Hanjul sudah ada di klinik, tiba-tiba An datang lagi dan memberitahu jika anjingnya hilang. Hanjul pun membantu mencarinya, dan mereka pun berkeliling desa. Saat mereka berpisah untuk mencarinya, Hanjul pun melihat anjingnya, dan ia mengikuti anjing itu. Pada saat ia mengikuti anjing itu ke dalam hutan, ternyata anjing itu mempunyai anak, dan Hanjul pun segera mengabari An. Pada saat ia ingin membawa anjingnya pulang, tiba-tiba pasangan anjing itu datang dan langsung menyerang Hanjul. Akhirnya mengibatkan softland milik Hanjul hilang. Setelah An membantu mencarinya, mereka tetap tidak bisa menemukannya. Akhirnya An menuntun Hanjul pulang, dan mereka berencana kembali lagi besok untuk membawa anak-anak anjing itu. Pada saat ingin pulang, Hanjul mendapatkan telepon. Ia diberitahu jika di peternakan sapi ada induk sapi yang sulit melahirkan. Akhirnya Hanjul dan An bergegas ke peternakan sapi. Tapi Hanjul meminta tolong kepada An untuk membantunya mengambil kacamata di rumah kakeknya. Setelah ia mengambilnya, ia bergegas membantu Hanjul yang sedang mencoba membantu sapi melahirkan. Setelah berhasil, malam harinya mereka datang ke acara warga untuk makan bersama. Saat mereka sampai, tak lama kemudian Sangyeon datang, dan ia memperlihatkan lagi sikap cemburunya kepada Hanjul. Hanjul yang merasa tak nyaman pun, ia berpamitan untuk pulang duluan. Han yang mendengar itu pun ikut pulang karena ia akan bekerja shift malam. Pada saat mereka jalan berdua, sepeda Hanjul tiba-tiba jatuh ke sawah dan mengalami rusak pada sadel sepedanya. Tak lama kemudian, Sangyeon datang. Melihat Sangyeon, Hanjul berniat meninggalkan mereka berdua. Tetapi ketika Hanjul berjalan, ia mendengarkan jika Sangyeon menyatakan cinta kepada An. Keesokan harinya, pada saat Han sedang bekerja, ia memikirkan perkataan Sangyeon. Tak lama kemudian, Sangyeon datang. Akhirnya mereka mengobrol. Han pun memberi jawabannya jika ia tidak ingin merusak pertemanannya. Sangyeon pun mengerti, dan ia menegaskan jika ia hanya ingin mengungkapkan perasaannya agar ia menghilangkan sedikit beban. Pada saat Sangyeon ingin pulang, Hanjul yang lewat pun tak sengaja melihat mereka. Setelah Hanjul selesai melakukan tugas di peternakan sapi, ia kembali ke klinik, dan perawat itu memberitahu jika An meminjam kandang anjing untuk mengambil anak anjing itu di hutan. Dan perawat juga memberitahu jika An membenarkan sadel sepeda milik Hanjul yang rusak. Hanjul yang mendengarkan hal itu pun bergegas untuk menjemput An yang sedang mengambil anak anjing. Pada saat mereka sudah berhasil mengambil anak anjing, mereka pun dibawa ke klinik untuk diberikan vaksin, dan anak anjing tersebut
dibiarkan tinggal di klinik untuk sementara waktu. Lalu An pun pergi. Pada saat dia berjalan keluar, Hanjul mengejarnya dan dia mengobati luka An yang terkena pada saat menolong anak anjing itu. Setelah itu, An pun berterima kasih dan pamit. Keesokan harinya, Songdong dan Sangyeon datang pagi-pagi ke rumah Hanjiul dan meminta tolong untuk mengobati anjing milik Sondong. Anjingnya sakit karena tak sengaja memakan coklat. Dan setelah meminta tolong, Sangyeon pun bergegas mengantarkan Sondong ke sekolah. Setelah mengantarkan Sondong, Sangyeon kembali ke klinik untuk melihat anjing milik Sondong. Setelah ia tahu anjingnya sudah mulai membaik, ia pun tenang. Pada saat dia sedang di depan klinik, Hanjul pun mendatanginya. Dan Songyeon memberitahu jika An membenarkan sepeda milik Hanjul. Dan An jadi terjatuh karena pada saat membenarkan sepeda Hanjul, ia mengambil satu baut dari sepedanya dan memberikan kepada sepeda Hanjul, dan akhirnya mengakibatkan An terjatuh. An memiliki beberapa luka di kakinya. Hanjul pun yang mendengarnya sedikit terkejut. Lalu saat Hanjul sedang pergi ke pengobatan akupuntur, ia tersengaja melihat An yang sedang membantu pemilik akupuntur memotong kayu manis untuk obat. Hanjul yang melihat itu pun coba untuk memperingatkan An untuk memperhatikan dirinya sendiri karena ia sedang sakit. An yang tidak mendengarnya pun dimarahi oleh Hanjul, dan Hanjul mengatakan, "Untuk apa kamu melakukan ini semua? Apa karena hanya untuk mendapatkan rasa terima kasih?" An pun mengiyakannya, dan akhirnya Hanjul pergi meninggalkannya. Setelah itu, An pergi ke kantor polisi untuk bekerja. Tapi pada saat sampai, rekan yang lain pun tak memberikannya izin, karena mereka tahu An sedang sakit. Akhirnya, An diantar pulang oleh rekan kerjanya. Cerita beralih ke Songdong, yang sedang melihat anjingnya di klinik. Songdong mengajukan pertanyaan ke Hanjul. Ia bertanya mengapa Hanjul akhir-akhir ini terlihat jutek kepada An. Ia memberitahu jika An adalah wanita yang baik dan ia sangat baik kepada warga desa. Sondong pun langsung berinisiatif menelepon An dan meminta Hanjul untuk meminta maaf kepadanya. Pada saat Hanjul ingin mengatakan, ia mendengar jika An sedang dalam perjalanan pulang dari kantor polisi, dan tak lama kemudian suara di telepon mencemaskan, seperti terjadi sesuatu kepada An. Hanjul yang mendengarnya pun panik dan bergegas mencari An. Pada saat ia sedang mencari, ia menemukan mobil polisi yang terjatuh di pinggir jalan. Ia bergegas melihatnya, dan akhirnya ia menemukan An. Hanjul pun berusaha menyelamatkannya. Pada saat sedang menyelamatkan An, ia teringat kejadian di mana dulu ia pernah mengalami kecelakaan bersama orang tuanya di desa ini. Sampai akhirnya ia berhasil menyelamatkan An dan membawanya ke rumah sakit. Saat Hanjul sedang menemani An, Sangyeon pun datang, dan akhirnya Hanjul memilih pulang. Tak lama kemudian, An sadar dan dia menanyakan siapa yang menyelamatkannya. Sangyeon pun memberitahu jika Hanjul yang menyelamatkannya. Lalu An berencana untuk pulang. Setelah ia sudah sampai rumah, ia ingin berterima kasih kepada Hanjul, tetapi ia ragu
Keesokan harinya, An dan rekannya mengalami kecelakaan masuk kerja. Tetapi ia dimarahi oleh atasannya. An dan rekannya pun meyakinkan jika mereka sudah sembuh dan sehat. Kemudian, An berencana untuk datang ke klinik untuk berterima kasih kepada Han Ji-yeol. Pada saat sampai, ia tidak bisa menemukannya. Perawat bilang jika Han Ji-yeol pergi tanpa memberitahunya kemana. Cerita beralih ke Han Ji-yeol. Ia sedang berada di pemakaman orang tuanya. Setelah ia mengunjungi pemakamannya, ia pun kembali. Saat perjalanan pulang, ia tak sengaja bertemu dengan An, dan An pun berterima kasih kepadanya. Pada saat sedang mengobrol, Han Ji-yeol mendapat telepon dari salah satu warga karena sapinya sedang sakit. Han Ji-yeol pun bergegas pergi. Pada saat sampai, Han Ji-yeol diberitahu oleh pemilik sapi jika sapinya sudah tua dan beberapa hari ini sapinya tidak mau makan. Ia meminta Han Ji-yeol untuk menyuntik mati sapinya agar sapinya pergi dengan tenang tanpa merasakan sakit terus-menerus. Han Ji-yeol pun menuruti kemauannya. Lalu cerita beralih ke An dan Sang-yeon. Ia sedang mengadakan rapat dengan warga desa sebelah untuk memutuskan acara tempat syuting yang akan diadakan oleh salah satu program TV. Mereka pun mulai membicarakan kelebihan desa masing-masing, sampai akhirnya ibu-ibu itu bertengkar dan membuat suasana menjadi kacau. Akhirnya, keputusan untuk memilih salah satu dari desa mereka pun ditunda. Cerita beralih ke Han Ji-yeol. Saat selesai melakukan tugasnya, ia mengobrol dengan pemilik sapi. Pemilik sapi memberitahu jika dulu Han Ji-yeol senang main ke rumahnya bersama dengan An, dan dulu kakek Han Ji-yeol sering menitipkan Han Ji-yeol ke sini karena kakek Han Ji-yeol dan neneknya sibuk bekerja. Dan kakek bertanya apakah Han Ji-yeol masih berteman dengan An. Han Ji-yeol pun jadi mengingat semua kenangan masa kecilnya, dan ia segera pamit ke kakek untuk kembali ke klinik. Pada saat sampai, ia terus memikirkan perkataan kakek itu dan akhirnya memutuskan untuk mencari An. Pada saat ia sudah berhasil menemukan An, ia bingung menjelaskannya bagaimana karena ia merasa bersalah. Sebelumnya tidak mengingat An sama sekali. Keesokan harinya, pada saat Han Ji-yeol di klinik, sambil memikirkan An, tiba-tiba ada tamu yang datang. Ia Sondong dengan temannya. Sondong membawa seekor kelinci dan menceritakan jika kelinci temannya sedang sakit karena tidak mau makan selama 2 hari. Lalu Han Ji-yeol pun memeriksanya. Teman Sondong pun menjelaskan sambil menangis dan meminta tolong kepada Han Ji-yeol untuk menyelamatkan kelincinya. Han Ji-yeol pun menenangkan dan bilang akan berusaha semaksimalnya. Setelah selesai memeriksanya, ia mendatangi Sondong dan temannya. Mereka duduk berjauhan, seperti terlihat sedang ada masalah. Lalu Han Ji-yeol menjelaskan tentang perkara penyakit kelincinya. Dan ia bilang jika kelincinya harus dipantau beberapa hari di sini. Ia meminta teman Sondong untuk pulang dan tak usah menunggu. Teman Sondong pun bilang jika ia akan main ke rumah temannya karena jaraknya dekat dari sini, dan ia menegaskan jika temannya lebih teliti dan mengingat apapun yang mereka lakukan.
Lalu setelah itu teman Sondong pun pamit. Sondong pun menjadi galau dan ia curhat kepada Han Ji-yul jika ia melakukan kesalahan kepada temannya. Karena ada satu momen ia bertanya tentang banyak hal, tetapi Sondong sering melupakannya sampai akhirnya temannya marah kepada Sondong. Dan Sondong meminta solusi kepada Han Ji-yul. Ia mengatakan ia bingung harus melakukan apa. Han Ji-yul pun memberi jawaban jika Sondong harus menjaga jarak terlebih dahulu, karena ketika ia banyak bicara kepada temannya, ia akan berada di keadaan yang serba salah. Sondong pun menjawab jika ia memang sering berbicara hal lain, tetapi Sondong selalu melihat temannya dengan muka yang marah. Dan akhirnya Sondong setuju dengan saran Han Ji-yul. Ia pun pamit. Saat Sondong pergi, ia tak sengaja bertemu dengan An, dan mereka pun mengobrol. Sondong pun curhat hal yang sama kepada An. An pun menyarankan kepadanya untuk mengatakannya dengan jujur dan meminta maaf saja kepada temannya. Sondong pun mendengarkannya juga. Tak lama kemudian, Sondong menangis dan mencari Han Ji-yul ke klinik. Ia mengatakan jika temannya makin marah karena sikapnya yang berubah-ubah. Ia meminta maaf kepada temannya karena ia disarankan oleh An, dan An mengatakan jika saran Han Ji-yul aneh. Lalu Han Ji-yul pun meyakinkan Sondong jika ia juga manusia dan wajar jika ia melakukan kesalahan. Jadi Sondong harus bersikap lebih tegas sekarang. Sondong pun mendengarkannya. Tak lama kemudian, Han Ji-yul dihubungi oleh temannya yang menjaga klinik di Seoul, dan ia menanyakan kabar kepada Han Ji-yul. Lalu Han Ji-yul pun curhat jika ia sedang merasa bersalah, dan ia menjelaskan dengan detail masalahnya. Setelah itu, temannya bilang jika Han Ji-yul sangat keterlaluan, dan temannya bertanya apakah wanita itu cantik. Han Ji-yul pun langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba teman Sondong datang ke klinik, dan ia mengatakan jika ia tidak melihat Sondong dari tadi, dan Sondong mengirim pesan kepadanya mengatakan untuk jangan mencarinya. Temannya pun khawatir. Han Ji-yul yang tahu itu pun langsung bergegas ke kantor polisi dan memberitahu An. Lalu Han Ji-yul dan An mencari bersama-sama. Pada saat sedang mencari, mereka berdebat karena menyarankan Sondong dengan cara yang salah. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Sondong. Lalu mereka pun mengantarkannya kembali. Pada saat sudah mengantarkan Sondong, An yang ingin pergi, tiba-tiba Han Ji-yul mengatakan jika An satu-satunya kenangan indah di desa ini. Keesokan harinya, pada saat An di kantor, ia terlihat sangat senang karena sedang memikirkan kejadian semalam. Ketika pada saat Han Ji-yul meminjam sepedanya dan mengatakan jika ia senang bertemu dengan An lagi. Lalu cerita beralih ke Han Ji-yul yang baru selesai melakukan tugas di peternakan sapi. Pada saat ia ingin kembali, tiba-tiba warga di desa sebelah mendatanginya bersamaan dan rekan An. Warga itu mengatakan jika anjing yang dimiliki ibunya sedang sakit, dan rekan An menjelaskan jika rumah ibunya terletak lumayan jauh dari desanya. Jika melakukan perjalanan akan menempuh waktu 1 jam lamanya. Warga itu pun memohon untuk Han Ji-yul menolongnya, dan akhirnya An membujuknya untuk menemani Han Ji-yul berangkat ke rumah ibu warga itu. Pada saat sampai,
Mereka langsung memeriksa anjing itu dan memberikan beberapa obat. Saat mereka pamit, ibu itu memberikan beberapa makanan untuk tanda terima kasih, dan mereka pun menerimanya. Ketika ingin pergi, mereka melihat ban mobilnya bocor. Akhirnya, An menelepon mobil derek dan membawanya ke bengkel. Pada saat sampai, mereka diberitahu jika stok ban di bengkel sedang kosong dan dia akan mengambil ban terlebih dahulu, lalu meminta mereka untuk menunggunya selama 1 atau 2 jam. Akhirnya mereka setuju karena bengkel yang lain terlalu jauh dari sini. Lalu mereka pun menunggu di pesisir pantai karena jaraknya dekat dari bengkel, dan mereka menciptakan beberapa momen bersama sampai mobil selesai diperbaiki. Pada saat Hanjul mengantarkan An kembali, ia tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya. An yang melihat itu pun langsung pamit dan mulai memikirkan mereka. Lalu Hanjul mengajak mantan kekasihnya untuk ke klinik. Pada saat sampai, yang menjaga klinik di Seoul pun ada di kliniknya, dan dia mengatakan jika mantannya datang karena mengikutinya ke sini. Lalu Hanjul lanjut berbicara dengan mantannya. Ia menanyakan ada keperluan apa. Mantannya pun menjelaskan jika ia merasa menyesal meninggalkan Hanjul dan meminta Hanjul untuk memaafkannya, dan ia ingin mereka kembali bersama. Hanjul pun menolaknya dan meminta untuk mantannya segera pergi. Tetapi mantannya tetap bersikeras untuk mengejarnya selama 1 minggu. Jika ia tidak bisa membuat Hanjul memaafkannya, ia akan pergi. Cerita pun beralih ke An, yang baru pulang dari kerjanya. Ia melihat ibu-ibu sedang membersihkan rumahnya, dan ibu-ibu itu memberitahu jika ada tamu yang datang ke desa ini, dan ia mencari tempat tinggal selama beberapa hari. Mereka pun menyarankan rumah An. An yang terlalu baik pun hanya bisa pasrah dengan ibu-ibu itu, sampai akhirnya Hanjul dan mantan kekasihnya datang. Ibu-ibu yang melihat Hanjul dengan wanita itu pun mengira jika tamu yang datang adalah kekasih Hanjul. Lalu tak lama kemudian Sangyeon juga datang, dan mantan kekasih Hanjul mengira jika Sangyeon adalah pacar An. Akhirnya mantan kekasih Hanjul melihat rumah An. Pada saat An sudah menemani, ia mendatangi Sangyeon dan Hanjul. Hanjul pun ingin menjelaskan kepada An tentang mantan kekasihnya, tetapi Sangyeon pun langsung mengajaknya pergi. Hanjul pun pulang ke rumahnya dalam keadaan kesal. Pada saat ia sampai, ia curhat kepada temannya, dan setelah curhat, Hanjul memutuskan mencari An lagi. Saat menemukan An yang sedang bersama Sangyeon, Hanjul langsung mengatakan jika itu bukan kekasihnya. Saat malam hari, An mengobrol dengan mantan kekasih Hanjul. Ia menanyakan beberapa hal kepada An, dan mantan Hanjul mengatakan jika ia adalah mantan kekasihnya, dan mantannya menjelaskan jika maksud dia ingin tinggal di desa ini selama beberapa hari karena ingin mencoba meminta maaf kepada Hanjul agar Hanjul kembali bersamanya. Lalu ia meminta bantuan kepada An untuk membantunya mendapatkan maaf dari Hanjul. An pun hanya tersenyum. Keesokan harinya, An yang bersiap ingin kerja saat ia sedang make up.
ia didatangi oleh mantan kekasih Hanjiul yang ikut merias wajahnya juga dengan beberapa alat makeup yang ia bawa, dan ia membantu An untuk merias wajahnya. An yang tidak terlihat nyaman karena terlalu berbeda dari dirinya, tetapi An pasrah karena mantan Hanjiul bilang jika ia terlihat cantik. Akhirnya mereka pergi ke kedai kopi milik Sangyeon. Lalu cerita beralih ke klinik yang memperlihatkan teman kerja Hanjiul bercanda dengan perawat klinik. Sampai akhirnya mantan kekasih Hanjiul datang. Lalu ia bertemu dengan Songdong dan Songdong menyapanya. Lalu Songdong bertanya, "Kamu bukan pacar dokter Hanjiul kan?" Karena selama ini dokter Hanjiul selalu memperhatikan An, dan Songdong merasa jika dokter Hanjiul menyukai An. Mantan Hanjiul pun terdiam. Pada saat ia bertemu dengan Hanjiul di klinik, Hanjiul pun langsung mendapatkan tugas ke peternakan sapi, dan akhirnya mantannya mengikutinya. An yang sedang bertugas dan melewati peternakan sapi pun tak sengaja melihat mereka berdua. Lalu cerita beralih ketika mereka sedang membantu warga untuk membuat minuman ciri khas desa mereka. An, Hanjiul, dan mantan kekasihnya ikut membantu warga. Saat An dengan Hanjiul sedang di gudang penyimpanan, Hanjiul menanyakan soal perasaan An kepadanya dan kepada Sangyeon. An pun tidak memberi jawabannya dengan detail, sampai akhirnya warga memanggil mereka untuk berkumpul. An pun pergi dan ia langsung berpamitan untuk melakukan tugas lagi. Saat An sedang di kantor, ia dikirimi jagung oleh warga desa sebelah karena pernah menolong anjing ibunya yang sakit, dan warga itu meminta Han untuk memberikannya juga kepada dokter Hanjiul. Lalu cerita beralih ke Hanjiul yang sedang mengobrol dengan mantannya. Mantannya memastikan lagi perasaan Hanjiul, dan mantannya tiba-tiba mencium Hanjiul. Han yang baru datang pun kaget melihat mereka berciuman. I tried and tried, and now he slipped away. We understood that I felt a place from you, and every day you meant all the world. You changed my life, and now you leave me with a smile. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway for you? Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread the hallway through my heart? La da 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 la. Hanjiul yang melihat An datang pun langsung mendekatinya. Tetapi Han yang sedang berada di momen yang salah pun pamit dan pergi. Ketika An pergi meninggalkan Hanjiul, ia pun langsung mengejar An. Ketika sudah bersama An, Hanjiul menjelaskan, tetapi An tidak ingin mendengarkannya. Lalu An pergi meninggalkan Hanjiul. An pergi sendirian, lalu kembali ke rumah. Dan mantan kekasih Hanjiul pun menunggunya di rumah. Mereka pun ngobrol. An menjelaskan jika tadi ia hanya panik karena datang di momen yang salah, dan ia meminta mantan Hanjiul untuk jangan salah paham kepadanya. Mantan Hanjiul pun menjawab jika lain kali An tidak usah berperilaku seperti itu karena akan terjadi kesalahpahaman. An pun mengiyakannya. Lalu
cerita beralih ke Hanjiul yang curhat tentang kejadian tadi kepada temannya. Dan temannya meminta untuk Hanjiul lebih tegas lagi dengan perasaannya. Lalu setelah itu temannya pamit karena ingin pergi lagi ke kota Seoul. Saat malam hari, An datang ke kedai milik Samyeon. Ia meminta maaf sebelumnya kepada Samyeon dan menceritakan tentang perasaannya yang membingungkan dan mengatakan jika ia sekarang mempunyai perasaan kepada Hanjiul. An ingin Samyeon orang yang pertama tahu. Samyeon pun mengerti dan akhirnya Samyeon mendukung An. Keesokan harinya, pada saat Hanjiul ke klinik, ia sudah ditunggu oleh mantannya, dan mantannya meminta penjelasan lagi kepada Hanjiul tentang perasaannya. Tetapi Hanjiul tetap tegas jika ia sudah menyukai orang lain, dan akhirnya mantannya menyerah, dan ia pun pamit untuk pergi ke kota Seoul lagi. Hanjiul pun pergi untuk mencari An ke kantor polisi, tetapi rekan An bilang jika An sedang membantu warga memanen buah persik, karena di sana juga ada festival untuk orang luar ikut memanen buah persik. Akhirnya Hanjiul pun menyusulnya. Pada saat sampai, Hanjiul bertanya kepada Samyeon, tetapi ia malah menegaskan untuk Hanjiul jangan membuat perasaan An bingung, dan ia meminta Hanjiul untuk membantunya memanen karena sebentar lagi An akan datang dan ikut membantu. Ketika An datang, ia melihat Hanjiul. An pun langsung beralasan jika ingin membuang sampah. Akhirnya Hanjiul mengejarnya. Pada saat mereka sampai di gudang penyimpanan, Hanjiul pun langsung menyatakan jika ia menyukai An. An yang terlihat Hanjiul tidak bersungguh-sungguh pun tidak percaya, dan ia mengatakan jika ia tidak akan salah paham kepadanya. Lalu Han pun pergi. Ketika sampai kantor polisi, Samyeon mendatanginya dan berbicara kepada An jika An tidak usah berbohong kepadanya. An harus tegas kepada perasaannya. Setelah mereka mengobrol, An pun kembali pulang. Saat sampai di rumah, ia melihat mantan Hanjiul yang bersiap untuk pergi dari rumahnya. Dan An mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Hanjiul. Mantan Hanjiul yang sudah mengetahuinya pun memberi dukungan karena ia sudah menyerah pada Hanjiul. Dan akhirnya ia pun pamit untuk kembali ke kota Seoul. Saat An sendirian, ia mulai memikirkan Hanjiul, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencarinya. Pada saat sampai klinik, ia melihat Hanjiul juga bersiap untuk pulang ke kota Seoul. Tetapi An mengatakan jika ia menyukainya, dan An menegaskan jika ia tidak peduli dengan jarak mereka nanti. Saat mereka sedang berduaan di klinik, tiba-tiba perawat datang. Akhirnya An bersembunyi, dan mereka pun pindah ke belakang klinik melalui pintu belakang. Lalu Hanjiul menunda kepulangannya, dan mereka janjian untuk jalan-jalan saat malam hari. Karena An saat ini tidak ingin banyak warga yang tahu tentang hubungannya. Hanjiul pun setuju. Mereka pun jalan-jalan ke Seoul, ke tempat klinik milik Hanjiul, dan mereka menciptakan beberapa momen bersama. Sampai akhirnya mereka kembali ke desa.
dan sampai di pagi hari. Ketika An sedang bekerja, rekannya melihat An seperti orang aneh karena An senyum sendirian. Sampai akhirnya Hanjiul datang ke kantor polisi dan beralasan jika An memintanya mengantarkan makanan anjing, tapi rumah An terkunci dan Hanjiul meminta An untuk menemaninya bertemu dengan anjingnya dan memberikan makanan. Akhirnya An diperbolehkan pergi dengan rekannya. Saat mereka pergi dan berhenti di jalan, tiba-tiba Sondong datang dengan temannya. Sondong menyapa mereka dan memberitahu jika ia memutuskan berpacaran dengan temannya. Ia meminta Hanjiul dan An merahasiakannya. Mereka pun setuju. Akhirnya Sondong pun pergi. Saat sore hari, ketika An selesai bekerja, ia pun janjian lagi dengan Hanjiul untuk makan bersama. Akhirnya mereka pergi ke tempat makan. Saat sampai, An bilang jika yang mempunyai tempat makan mengenalinya. Akhirnya An membuat rencana jika Hanjiul akan masuk duluan dan An menyusul sebagai temannya yang datang dengan tidak sengaja. Hanjiul pun setuju. Setelah selesai makan bersama, An mengajak Hanjiul untuk ke kedai kopi milik Sangyeon. An bermaksud untuk memberitahu hubungan mereka. Hanjiul pun setuju. Saat sampai, ia menjelaskan kepada Sangyeon tentang hubungannya. Sangyeon pun hanya bisa mendukung mereka. Akhirnya An dan Hanjiul pun pulang. Saat perjalanan pulang, mereka tak sengaja mendengar ibu-ibu yang sedang berkeliling dan juga berteriak. An dan Hanjiul pun mendekat. Pada saat mereka mendekat, ternyata ibu-ibu itu melihat ada orang yang sedang berduaan di dalam mobil. Saat mereka menyuruhnya keluar, mereka pun kaget melihat orang yang keluar dari mobil adalah perawat klinik dan teman Hanjiul. Teman Hanjiul pun menjelaskan jika mereka berpacaran dan akhirnya mereka dibawa klinik oleh Hanjiul dan An. Dan di klinik, mereka saling menginterogasi satu sama lain. Esokan harinya, An yang mempunyai janji lagi dengan Hanjiul pun kesal karena pertemuannya selalu tertunda. An selalu disuruh bekerja secara tiba-tiba, sampai akhirnya saat malam hari, An memaksa untuk bertemu. Saat ia ingin pulang dari kantor polisi, rekannya pun menahan An untuk ikut makan dan minum-minum bersama. An sempat menolaknya, tetapi rekannya memaksa. Akhirnya An pun pasrah. Saat An sudah mulai kehilangan kesadaran, ia mengirim pesan kepada Hanjiul untuk bertemu di balai desa. Saat Hanjiul menunggunya di balai desa, ada ibu-ibu yang datang dan menanyakan kenapa Hanjiul berada di sini. Tak lama kemudian, An datang dalam keadaan mabuk, dan An pun menerobos masuk ke dalam balai desa. Lalu, An mengumumkan jika ia sedang berpacaran dengan Hanjiul, dan ia memohon kepada warga untuk memberikannya ruang agar ia bisa berpacaran dengan Hanjiul. Setelah itu, ibu-ibu yang mendengarnya pun bilang jika mereka dan warga desa sudah tahu, dan ibu-ibu itu menegaskan mereka akan mendukungnya. Akhirnya,
Hanjiul mengantarkan An pulang. Lalu cerita beralih ke beberapa saat. Hanjiul dan An pun sedang LDR, dan mereka sering melakukan video call. Saat mereka sedang melakukan video call, An melihat tangan Hanjiul terluka. An pun marah kepada Hanjiul karena tidak memberitahunya jika ia sedang sakit. Lalu An pun menutup teleponnya. An cerita kepada Sangyeon di kedai kopi miliknya, dan Sangyeon menyarankan untuk An menyusulnya. An pun setuju. Akhirnya saat malam hari, ia meminjam mobil Sangyeon untuk datang menemui Hanjiul. Saat sampai di klinik Hanjiul yang ada di Seoul, teman Hanjiul kaget. Kenapa An datang ke sini? Dan ia memberitahu jika Hanjiul sekarang sedang menyusulnya ke desa. An pun langsung menelepon Hanjiul, dan Hanjiul yang tahu segera meminta An untuk menunggunya di situ. Lalu teman Hanjiul pun pamit pulang ke rumah. Saat Hanjiul sampai, mereka pun meminta maaf, dan akhirnya mereka berbaikan. Lalu cerita beralih lagi. Ketika An sedang bertugas, ia pun datang ke klinik. Dan pada saat sampai klinik, ia kaget melihat Hanjiul yang tiba-tiba datang. Dan Hanjiul pun memberinya bunga, lalu menjelaskan jika sekarang ia sudah dijadikan pemilik klinik kakeknya, karena ia memutuskan untuk menetap di sini. An yang mendengarnya pun senang, dan akhirnya Hanjiul melamar An. An pun setuju. 길 잃은 동네 마주 한 테